Sobat Sikamali, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Sikamali Sapa Peserta JKN. Nah, podcast yang selalu memberikan info menarik seputar program JKN. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang tak kalah penting nih, yaitu tentang telecollecting. Apa sih telecollecting itu, gimana manfaatnya, dan kenapa telecollecting itu penting buat peserta JKN? Nah, tenang, kita akan kupas tuntas semuanya di episode ini. Nah, saat ini saya kedatangan tamu, narasumber cantik kita, yang kebetulan nih, merupakan staf telecollecting di kantor cabang Makale. Kita sambut Kakak Mayung. Mungkin Kakak Mayung boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Halo Sobat JKN. Nah, terima kasih untuk kesempatannya ya Kakak Uci. Nah, perkenalkan Sobat JKN, saya Mayung, ya Mayung Alutading Padang, biasa dipanggil Mayung. Saya merupakan staf telecollecting kantor cabang Makale. Nah, senang banget nih bisa ngobrol di sini bersama Kakak Uci dan sobat-sobat JKN soal telecollecting. Pasti mungkin masih banyak ya yang asing. Apa sih tentang telecollecting itu? Apa sih yang dibuat ketika kita telecollecting? Nah, pasti banyak sobat JKN dan pasti juga Kakak Uci ya. Pasti Kakak Uci juga pasti masih asing-asing begitu lah ya. Iya. Oke. Iya, senang banget nih Mayung bisa hadir di sini. Yuk kita mulai obrolan kita. Mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih telecollecting itu? Nah, telecollecting itu Sobat JKN dan Kakak Uci itu merupakan layanan pengingat. Ya, layanan pengingat dari BPJS Kesehatan untuk peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran. Nah, lewat telecollecting, saya sebagai petugas telecollecting akan menghubungi peserta secara langsung untuk mengingatkan mereka melunasi iuran yang tertunda sehingga kartunya atau statusnya kepesertaannya bisa tetap aktif. Begitu Kakak Uci. Jadi semacam reminder ya? Iya, betul Kakak Uci. Jadi ini seperti reminder ya yang bertujuan untuk membantu para peserta agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala karena jika misalnya mereka tidak aktif berarti mereka kan harus melunasi terlebih dahulu baru bisa mendapat layanan kesehatan. Begitu Kakak Uci. Oke, ini Kak Mayung. Kenapa sih telecollecting itu penting? Nah, kenapa telecollecting itu sangat penting Kakak Uci? Karena iuran yang dibayar peserta digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta JKN lainnya. Nah, sistem JKN ini akan berbasis gotong royong. Mungkin sebagian kecil, mungkin harus sebagian besar ya. Mungkin orang masih bingung, kenapa ya ketika saya tidak pakai harus tetap bayar. Nah, biasanya banyak pertanyaan begitu. Nah, itulah jawabannya. Program JKN ini hadir karena berbasis gotong royong. Nah, kalau peserta tidak membayar iuran tepat waktu, bukan hanya statusnya yang nonaktif Kakak Uci, tapi juga ini bisa mengganggu keberlanjutan dari program JKN secara keseluruhan. Begitu Kakak Uci. Oleh karena itu adanya telecollecting, ada dari staf dari BPJS Kesehatan untuk mengingatkan ya untuk para peserta. Betul sekali Kakak Uci. Nah, kalau enggak bayar kita enggak cuma rugi sendiri sih, tapi juga peserta lainnya kasihan ya. Iya betul, karena itu tadi sistemnya gotong royong. Iya betul sekali Kakak Uci. Nah, jadi untuk Sobat Sikamali menerima telecollecting atau menerima telepon itu bagaimana biasanya prosesnya? Nah, jadi saya di sini sebagai petugas telecollecting ada beberapa proses yang saya lakukan. Yang pertama itu, saya sebagai petugas BPJS Kesehatan akan menghubungi peserta melalui nomor telepon yang terdaftar. Jadi sudah ada nama-nama dan nomor telepon peserta yang menunggak yang akan ditelepon begitu. Kemudian saya sebagai petugas di sini ya Kakak Uci memperkenalkan diri dan menjelaskan mengapa saya menelpon mereka begitu ya para peserta ini. Terus dan yang terakhir yaitu
saya akan mengarahkan untuk melunasi iuran melalui berbagai kanal pembayaran seperti mobile banking atau minimarket terdekat. Karena ini kenapa demikian? Sekarang ini untuk pembayaran iuran itu tidak bisa dilakukan di kantor ya. Ya, sistemnya ini online. Ya, lebih mudah lagi ya. Ya, lebih mudah, lebih memudahkan para peserta Sobat JKN untuk membayar iurannya. Jadi bisa melalui ATM ataupun mobile banking yang memiliki aplikasi mobile banking ya di HP-nya begitu. Jadi sangat mudah Kakak Uci. Jadi untuk Sobat JKN, untuk Sobat Sikamali, jadi ketika mendaftar BPJS Kesehatan, pastikan nomor Anda itu aktif. Jangan sampai ketika ingin mengakses layanan kesehatan, ternyata tidak aktif. Iya, jadi betul. Itu sangat penting ya untuk nomornya juga aktif. Iya. Biar nanti ada petugas yang mengingatkan Iya, kan mengingatkan, gitu. Nah, betul. itu tadi kan kita bahas tentang kanal pembayaran. Nah, bagaimana caranya Kak? Itu kanal pembayarannya. Bagaimana cara membayar gitu iurannya? Oh iya. Iya, banyak ini pertanyaan ini banyak banget di pertanyakan oleh para peserta Sobat JKN. Nah, untuk mengakses mobile banking sendiri itu tiap-tiap bank itu mungkin keseluruhannya hampir sama ya. Ya. Jadi kalau misalnya para Sobat JKN ingin mengaksesnya, masuk saja di tagihan. Tagihan. Iya, tagihan. Kemudian di tagihan itu nanti ada pembayaran khusus BPJS. Iya. BPJS. Kemudian nanti pilihnya BPJS Kesehatan ya. Kemudian nanti Sobat JKN bisa masukkan nomor kartunya. Nomor kartu JKN. Iya, nomor kartu JKN sebagai kode pembayarannya. Namun di situ akan ada kode karena ini nomor virtual akun Kakak Uci. Jadi nanti ada kodenya. Itu biasanya sebagian besar kalau misalnya dia memakai BNI, BRI itu kodenya 85 kali. 85 kali. Iya, kemudian nanti nolnya di nomor kartu kan itu ada 3 biasa ya, ada beberapa ada 4. Nanti yang 2 di depannya itu dihapus. Supaya bisa melakukan pembayaran karena biasa di situ kendalanya Kakak Uci. Ya, kadangkala peserta lupa untuk menghapus nolnya, dia lapor nggak bisa membayar padahal di situ memang harusnya nolnya 2 di depan itu dihapus. Iya, karena kan otomatis ada yang otomatis 8-nya sudah ada yang harus kita masukkan terlebih dahulu manual. Jadi begitu Kakak Uci untuk mengakses mobile bankingnya. Sangat mudah loh. Untuk bayar di mobile banking. Dan yang jangan lupa ya, berapapun tunggakannya yang dipilih tuh 1 bulan. Nah, ingat 1 bulan. Iya, berapapun tunggakannya, misalnya dia memiliki tunggakan 5 bulan, berarti dia harus pilih 1 bulan. Iya, karena biasa ada yang kaget ya. Dia tunggakannya 5 bulan, dia pilih 5 bulan, kemudian dia lihat situ kok beda ya dengan jumlah tagihannya yang di WA biasa atau yang ditagihkan. Jadi intinya berapapun jumlah tunggakan Sobat JKN, pilihnya 1 bulan. Ya, begitu. Itu ingat ya Sobat JKN, jika ingin membayar iuran itu pilihnya 1 bulan. Iya, betul sekali. Nah, pernah enggak sih Kak kalau misalkan pas menelpon itu ada peserta yang enggak percaya, kan pasti tuh kalau apalagi kalau lewat telepon, betul. Enggak saya percaya. Iya, betul. Itu bagaimana? Ya, sebagian besar mungkin ya. Iya, pasti. Sebagian besar. Ya, sebagian besar memang peserta mengira ya. Apalagi kalau kita baru kata pembukaan biasa lalu ini penipuan dan lain-lain ya. Jangan khawatir Sobat JKN. Nah, untuk memastikan bahwa apakah ini betul-betul dari telecollectingnya atau misalnya telepon dari BPJS Kesehatan, itu bisa teman-teman atau Sobat JKN memastikannya dengan bertanya langsung ke kantor cabang terdekat atau melalui call center 165. Dan ingat, petugas telecollecting ini hanya sebagai reminder.
Oke. pengingat untuk teman-teman membayar iurannya. Dan untuk pembayarannya hanya menggunakan virtual akun, bukan nomor rekening. Jadi kalau Nah. ada di luar sana yang iming-imingkan untuk Iya. pembayaran melalui nomor rekening, itu jangan Nah, dipercaya. itu baru penipuan. Kakak Uci. Jadi pembayaran BPJS Kesehatan itu hanya menggunakan virtual akun. Virtual akun. Iya, menggunakan nomor kartu Sobat JKN. Nah, itu tadi. Betul sekali. Nah, oke, Kak Mayun, jadi selain jadi reminder, ada nggak sih manfaat dari collecting ini? Ya, ada beberapa manfaatnya ya Kakak Uci. Mungkin yang pertama itu mencegah status kartu dari para peserta ini agar tidak nonaktif. Oke, iya betul-betul. Jadi kenapa supaya tidak nonaktif? Supaya peserta, kita ingin juga ya peserta kita bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala. Karena ketika kartu peserta Sobat JKN ini nonaktif, berarti kan terkendala ya, terkendala. Mereka tidak bisa mengaksesnya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kesadaran para peserta. Ya, peserta diingatkan pentingnya untuk membayar iuran tepat waktu. Kemudian yang ketiga itu kemudahan pembayaran. Nah, kemudahan pembayaran di sini peserta langsung diarahkan dengan ke metode pembayaran yang mudah dijangkau. Ya, begitu. Wah, pembahasan kita hari ini benar-benar membuka wawasan ya. Ternyata telecollecting itu sangat membantu peserta JKN agar tetap sebagai reminder ya. Betul. Dan agar mereka bisa menikmati layanan kesehatan. Betul. Ya, oke, Kakak Mayun, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih karena sudah hadir di sini. Sama-sama. Oke. Untuk Sobat Sikamali, terima kasih karena telah menyaksikan sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menonton podcast kami di channel YouTube Sikamali Solata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa Sobat JKN.